Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmund Banyak Kauripan dengan NIM J0304211103 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB, kelas praktikum B2, mata kuliah, rangkaian logika dan teknik digital. Langsung saja kita masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian N dalam bentuk rangkaian analog. Untuk membentuk rangkaian analog dalam bentuk rangkaian N adalah kita memerlukan logic state untuk input ya. Langsung kita taruh di sini. Dua buah input ya untuk menghasilkan satu buah gerbang. Maaf, kita ulang. Lalu setelah itu adalah dioda, dua buah dioda juga di sini. Dan di sini. Setelah itu logic probe untuk outputnya. Dan satu buah resistor di atas ini. Nah, untuk diodanya kita putar dulu ya 180 derajat dua-duanya. Untuk resistornya kita putar searah jarum jam. Nah, dan yang terakhir kita juga membutuhkan VCC atau kabel. Nah, di situ. Lalu kita sambungkan kabelnya. Kita sambungkan ke sini terlebih dahulu. Baru yang ini ke sini. Lalu sambungkan kabel dari VCC ke resistornya. Nah, untuk nilai resistornya kita ubah dulu ya. Menjadi 220. Kita klik OK. Nah, ini adalah rangkaian analog dari rangkaian N. Langsung saja kita coba ya. Pada tabel kebenaran rangkaian N, jika kedua input bernilai 0, maka outputnya pun akan bernilai 0. Sudah kita lihat ya, benar. Lalu jika salah satu input bernilai 1, outputnya pun akan bernilai 0, tetap bernilai 0. Kita bisa lihat ya, salah satu inputnya bernilai 1, tapi outputnya 0. Tetapi jika kedua input itu bernilai 1, maka outputnya pun akan bernilai 1. Ini adalah konsep dari rangkaian N. Lalu kita stop dulu. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian digital dari rangkaian N ini. Yang kita perlukan hanya tambahan IC 7408 ini. Kita bisa mencarinya di sini. Kita ketikkan 7408. Lalu kita pilih yang paling sederhana ini. Kita klik OK. Langsung saja kita buat rangkaian digitalnya. Kita memerlukan IC-nya di sini. Lalu kita memerlukan logic state, sama seperti rangkaian analog, dua buah logic state untuk menghasilkan input ya. Dan satu buah logic probe untuk output ya. Langsung saja kita sambungkan kabelnya. Ya, kita akan coba tes hasilnya. Ya, masih sama, benar. Jika kedua input bernilai 0, maka outputnya 0. Jika salah satu input bernilai 1 saja, hasil outputnya tetap 0. Tapi jika kedua inputnya bernilai 1, maka hasilnya akan bernilai 1. Ya, sama seperti rangkaian analog. Begitulah konsep dari gerbang N atau rangkaian N. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian OR ya. Nah, pada rangkaian OR ini mirip dengan rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian N. Kita masukkan dulu logic state untuk input ya, dua buah logic state seperti tadi. Lalu dua buah dioda. Nah, bedanya di sini diodanya itu tidak diputar 180 derajat, jadi tetap seperti ini diodanya. Lalu logic probe untuk output sama seperti tadi. Lalu resistor di bawah. Kita putar juga ya. Searah jarum jam. Lalu bedanya dari yang rangkaian sebelumnya, jika kita tadi membutuhkan ini power atau VCC,
maka untuk rangkaian OR ini kita membutuhkan ground ya. Ground di sini kita taruh di bawah. Nah, selanjutnya untuk resistornya kita ubah dulu nilainya menjadi 220. Nah, sudah, kita klik OK, lalu kita sambungkan kabelnya. Seperti tadi, ini dulu kesini dulu, baru ini sambungkan ke sini, lalu ground disambungkan ke resistor. Nah, langsung kita lihat saja hasilnya. Nah, pada gerbang OR atau rangkaian OR, jika kedua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Seperti kita lihat di sini, inputnya bernilai 0 keduanya dan outputnya bernilai 0. Tetapi jika kita menginputkan hanya satu saja, bernilai 1, maka outputnya pun akan bernilai 1. Begitu juga sebaliknya, jika keduanya bernilai 1, maka outputnya pun akan bernilai 1. Itulah konsep dari gerbang OR di mana hanya akan mengisalkan output bernilai 0 jika kedua inputnya itu bernilai 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang dalam bentuk rangkaian digital. Untuk rangkaian digital OR kita memerlukan IC 7432. Di sini kita cari 7432. Ya, yang ini IC-nya. Kita klik OK. Lalu kita pasang saja IC-nya di sini. Lalu seperti rangkaian N tadi, rangkaian digital N, kita juga memerlukan 2 buah logic state ya untuk inputnya. Dan 1 buah logic probe untuk outputnya. Setelah itu kita pasang kabelnya. Ya, seperti tadi ya. Langsung saja kita tes ya. Nah, sama seperti tadi, sama seperti di rangkaian analognya. Jika dua output bernilai 0, maka outputnya bernilai. Maksudnya kedua input bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Lalu, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Sama juga, dan jika kedua input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Begitulah konsep dari rangkaian logika OR. Baik, saya akan melanjutkan ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian kombinasi AND dan OR yang memiliki 3 inputan dan 1 output. Yang pertama, kita membutuhkan 3 buah logic state untuk inputnya. Selanjutnya, kita membutuhkan IC 7408 sebagai gerbang N-nya. Dan IC 7432 sebagai gerbang OR-nya. Selanjutnya kita membutuhkan logic probe untuk hasil output ya. Langsung saja kita sambungkan kabelnya ya. Nah, sudah jadi. Langsung saja kita tes ya. Kita bisa melihat karena semua outputnya masih bernilai 0, maksudnya semua nilai inputnya masih bernilai 0, maka outputnya pun masih bernilai 0. Maka langsung kita coba ini berubah menjadi 1 ya. Nah, outputnya berubah menjadi 1. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pada gerbang OR hanya membutuhkan 1 buah input 1 untuk menghasilkan output 1 pada output yang terakhirnya. Kita bisa melihat di sini pada gerbang N, karena kedua nilai inputnya adalah 0, maka di sini gerbang N ini menghasilkan output 0 yang diteruskan ke gerbang OR, dan pada gerbang OR pun ada satu input lagi yang bernilai 1. Karena gerbang OR hanya membutuhkan 1 buah nilai 1, maka hasil outputnya pun bernilai 1. Namun lain hal jika yang kita ubah ke 1 adalah di sini. Outputnya akan tetap bernilai 0. Mengapa outputnya tetap bernilai 0? Karena seperti yang kita ketahui pada gerbang N ini,
membutuhkan 2 buah nilai 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1. Nah, kita bisa lihat karena ini hanya ada 1 buah, makanya di sini di gerbang N ini menghasilkan nilai 0 yang diteruskan kepada gerbang OR, dan begitu juga gerbang OR hanya menghasilkan output yang bernilai 0 sehingga menghasilkan output akhir yang bernilai 0. Untuk menghasilkan nilai output yang bernilai 1, kita harus mengubah kedua input di gerbang N ini menjadi 1, sehingga gerbang N ini menghasilkan output yang bernilai 1. Seperti di sini outputnya bernilai 1, dan gerbang OR, meskipun gerbang OR ini output yang langsung ke gerbang OR ini bernilainya 0, tapi karena dari output dari gerbang N bernilai 1, maka hasil output akhirnya pun akan bernilai 1. Begitu juga dengan ketiganya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Karena gerbang OR hanya bisa bernilai 0 ketika semua inputan itu bernilai 0. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian kombinasi antara AND dan OR dengan 3 input dan 1 buah output, tetapi outputnya hanya akan bernilai 1 ketika 3 inputan tersebut semuanya bernilai 1. Langsung saja kita membuat rangkaiannya ya. Seperti tadi kita membutuhkan 3 buah logic state. Ya, di situ. Lalu kita memerlukan IC 7408 yang akan berfungsi sebagai gerbang N. Kita memerlukan 2 buah IC 7408 ya untuk membuat rangkaian ini. Lalu yang terakhir 1 buah IC 7432 untuk kombinasinya. Lalu untuk menghasilkan output kita membutuhkan logic probe di sini. Selanjutnya kita hubungkan kabel-kabelnya. Ke sini, ke sini. Kita hubungkan ke kabel yang terakhir ya. Setelah dihubungkan, mari kita coba. Bisa kita lihat ya, outputnya masih bernilai 0 semua. Maka output akhirnya, maksud saya inputnya masih bernilai 0 semua, sehingga outputnya pun masih bernilai 0 ya. Kita coba ini ubah menjadi 1. Nah, outputnya tetap 0. Mengapa outputnya tetap 0? Karena gerbang N gerbang N pertama ini menghasilkan output yang bernilai 0. Seperti kita lihat di sini, kedua input ini menghasilkan output yang bernilai 0, lalu diteruskan ke gerbang N yang kedua. Nah, meskipun di sini bernilai 1, tapi karena ini gerbang N itu memerlukan 2 buah nilai 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1, maka akan tetap bernilai 0. Begitu juga dengan kita mengubah ininya, kedua ini menjadi inputnya bernilai 1 ya. Gerbang N ini bernilai 1 outputnya, lalu diteruskan ke gerbang N yang kedua. Tetapi di sini input ke gerbang N yang kedua ini bernilai 0. Tetap saja hasil di sini yang diteruskan ke gerbang OR adalah output yang bernilai 0, sehingga akan menghasilkan hasil output akhir yang bernilai 0. Nah, untuk menghasilkan hasil output terakhir yang bernilai 1, maka kita harus mengubah ketiga input ini menjadi bernilai 1. Nah, maka hasil output terakhirnya bernilai 1. Mengapa ini bisa terjadi? Karena seperti yang bisa kita lihat tadi, di gerbang N ini menghasilkan output yang bernilai 1, lalu diteruskan ke gerbang N. Begitu juga output yang ketiganya bernilai 1 diteruskan ke gerbang N, di mana gerbang N memerlukan 2 buah nilai 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1, sehingga diteruskan lagi ke gerbang OR, di mana gerbang OR hanya memerlukan 1 buah nilai output yang bernilai 1 untuk menghasilkan output akhir yang bernilai 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.